Akhlak. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan kehadiran orang lain. Istilah pergaulan berarti kegiatan manusia yang membaur bersama manusia lainnya dan berinteraksi satu sama lain. Dalam Islam, pergaulan diatur sedemikian mungkin sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya konflik dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan dan berasal dari berbagai suku, dan Allah menghendaki manusia untuk saling mengenal satu sama lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Etika pergaulan Islam. Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk pergaulan. Dalam Islam ada beberapa etika yang harus dipenuhi dan hal ini disebut dengan etika Islam. Secara bahasa, kata etika berasal dari kata ethos atau Yunani atau ethos yang memiliki arti karakter, kebiasaan, kecenderungan, dan penggunaan. Kata etika itu sendiri juga cenderung identik dengan kata dalam bahasa Latin mos yang artinya adat atau tata cara kehidupan. Dengan kata lain, etika Islam adalah sistem atau tata cara yang mengatur tingkah laku seseorang, terutama dalam masyarakat. Pokok dasar etika Islam tercantum dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 dan surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, "Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung." Quran Surat Al-Qalam ayat 4. "Hendaklah ada di antara kamu yang menyuruh kepada kebaikan atau al-khair, menyuruhkan kepada ma'ruf atau yang baik, dan melarang dari perbuatan munkar, itulah orang-orang yang bahagia." Quran Surat Al-Imran ayat 104. Sistem pergaulan dalam Islam. Dalam agama Islam ada beberapa aspek atau hal yang menyangkut dalam pergaulan. Yang harus diketahui diantaranya adalah dengan siapa kita bergaul dan bagaimana kita bergaul dengan orang lain. Yang pertama, pergaulan dengan teman sebaya. Teman sebaya atau karib adalah orang-orang atau teman yang usianya tidak terpaut jauh dengan kita, baik sama ataupun lebih muda. Ketika kita bergaul dengan teman sebaya, kita senantiasa berbuat baik dan mengamalkan akhlak yang mulia. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya. Pertama, mengucapkan salam setiap bertemu dengan teman sebaya dan sesama muslim. Jika perlu, kita bisa berjabat tangan jika orang tersebut sesama jenis dan mahram kita. Yang kedua, mengucapkan salam hukumnya sunnah bagi umat muslim, dan menjawab salam hukumnya wajib. Yang ketiga, saling mengerti dan memahami kebaikan dan kekurangan masing-masing, dan menghindari segala jenis macam perselisihan. Yang keempat, teman sebaya hendaknya saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, dan menolong teman sebaya yang sedang kesusahan tentunya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mengasihi dan memberi perhatian satu sama lain, terutama jika ada teman yang kesusahan atau ditimpa dengan suatu masalah. Kita sebagai teman wajib mendukung atau bila perlu memberi pertolongan. Yang keenam, senantiasa menjaga teman dari pengaruh buruk atau gangguan orang lain. Yang ketujuh, memberikan nasihat satu sama lain.
Yang kedelapan, mendamaikan teman jika ada yang berselisih. Dan yang kesembilan, mendoakan teman agar mereka senantiasa berada dalam kebaikan. Menjenguknya jika ia sakit, datanglah jika diberi undang, serta mengantarkan makna jika ia meninggal sesuai dengan hadis dari Abu Rafi berkata, kewajiban orang muslim terhadap orang muslim lain perkara. Orang bertanya kepada beliau, apa itu ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah, jika berjumpa dengan diberi salam, jika diundang didatanginya, jika diminta nasihat diberikan, jika bersih dan ia menyebutkan nama Allah, didoakan dengan peroleh rahmat jika ia sakit didoakan. Dari jika ia meninggal di antara kami. 2. Pergaulan dengan orang yang lebih tua. Adapun Islam senantiasa mengajarkan kita untuk berbuat baik pada orang tua yang lebih tua dari kita, menghormati dan menghargai hal yang dapat diperhatikan. Ketika pergaulan dengan orang tua, menghormati mereka setengah hati dan senantiasa mengikuti nasihat mereka. Dalam kebaikan, mencontoh tingkah laku yang mereka baik dan menjadikan pelajaran. Memberi salam setiap kali bertemu, senantiasa bertutur kata dengan lemah, lembut, dan jaga kesopanan santun. Tidak berkata kasar pada mereka dan menjaga perasaan walaupun ia berkata tidak baik. Janganlah kita membahasnya dengan perkataan yang tidak baik juga. Itu menghindari konflik, terutama konflik yang besar. Senantiasa mendoakan bersama jika mereka adalah orang tua atau saudara. 3. Pergaulan dengan lawan jenis. Hal yang perlu diperhatikan dan hal penting dalam pergaulan Islam adalah tata cara bergaul dengan lawan jenis. Islam sendiri mengatur pola hubungan antara pria dan wanita, serta memisahkan keduanya sesuai dengan syariat yang berlaku. Adapun hal-hal yang perlu kita ketahui dan pegang dengan sebuah prinsip. Menghindari berhalwat atau berdua-duaan seperti halnya dalam pacaran, apalagi sampai memiliki hubungan pacaran beda agama. Dikhawatirkan jika berhalwat tersebut dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti zina dan lain sebagainya. Jauhilah berhalwat dengan perempuan, demi Allah yang diriku berada di genggamannya. Tidaklah berhalwat seorang laki-laki dengan seorang perempuan kecuali setan yang akan masuk di antara keduanya. Hadis riwayat Al-Tabarani. Tidak memandang lawan jenis dengan syahwat atau pandangan nafsu. Hindari memandang lawan jenis kecuali jika benar-benar diperlukan. Hindari berjabat tangan dengan lawan jenis kecuali mahram maupun jabat tangan antara suami dan istri. Menutup aurat jika bertemu dengan lawan jenis sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Tidak dibolehkan seorang laki-laki melihat aurat kemaluan seorang laki-laki lain. Begitu juga seorang perempuan tidak boleh melihat kemaluan perempuan lain. Dan tidak boleh seorang laki-laki berselimut dengan laki-laki lain dalam satu selimut baju. Begitu juga seorang perempuan tidak boleh berselimut dengan sesama perempuan dalam satu baju. Hadis riwayat Muslim. Hendaknya menghindari perbuatan yang menjurus pada zina seperti bersentuhan, berpelukan, berpegangan tangan, berciuman, apalagi sampai melakukan zina dan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Orang tua wajib mengetahui cara mendidik anak dengan pendidikan dalam Islam yang sesuai, dan orang tua wajib mendidik anak dalam Islam sejak dini agar ia dapat bergaul dengan baik di kemudian hari. Bisnis dalam Islam. Secara umum bisnis dalam Islam itu dilakukan oleh manusia agar mendapat profit, keuntungan, pendapatan bagi diri sendiri dalam kehidupan. Mengolah bisnis ekonomi secara efektif mendefinisikan pertukaran barang jasa yang saling menguntungkan, memberi manfaat. Secara umum, bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Menurut Anoraga dan Sewagiastuti, bisnis memiliki makna dasar sebagai the buying and selling of goods and service. Adapun pandangan Straub and Adler,
Bisnis kata lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang, jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Adapun dalam bisnis Islam dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlah atau kuantitas, kepemilikan hartanya, barang atau jasa, termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya atau ada aturan halal dan haram. Pengertian ini dijelaskan bahwa Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rezeki. Dialah yang menjadikan bumi ini bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu atau sumber-sumber penghidupan bisnis dalam Al-Quran. Ada beberapa terma dalam Al-Quran yang berkaitan dengan bisnis, diantaranya al-tijarah, al-bayu, tadayantum, dan ishtara. Berawal dari kata dasar TJR, tajara, tajran, wa tijratan, yang bermakna berdagang, berniaga. At-tijaratun, wal mutjar, perdagangan atau perniagaan. At-tijari wal mutjariyu, yang berarti mengenai perdagangan atau perniagaan. Dalam Al-Quran terma tijara ditemui sebanyak 8 kali dan tijaratuhum sebanyak 1 kali. Dalam penggunaan kata tijara terdapat 2 macam pemahaman. Yang pertama dipahami dengan perdagangan, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua dipahami dengan perniagaan dalam pengertian umum. Hal ini menarik. Dalam pengertian ini dihubungkan dengan konteks masing-masing adalah pengertian perniagaan tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat material atau kuantitas, tetapi perniagaan juga ditujukan kepada hal yang bersifat imaterial kualitatif. Al-Quran menjelaskan, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik jika kau mengetahuinya. Etika bisnis Islam live di Amerika pada tahun 1970-an meluas ke Eropa tahun 1980-an dan menjadi fenomena global di tahun 1990-an. Jika sebelumnya hanya para teolog dan agamawan yang membicarakan masalah-masalah moral dari bisnis, sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis di sekitar bisnis, dan etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang meliputi dunia bisnis di Amerika Serikat. Akan tetapi ironisnya justru negara Amerika yang paling gigih menolak kesepakatan Bali pada pertemuan negara-negara dunia tahun 2007 di Bali. Ketika sebagian besar negara-negara peserta mempermasalahkan etika industri negara-negara maju yang menjadi sumber penyebab global warming agar dibatasi, Amerika menolaknya. Jika kita menelusuri dalam agama Islam, tampak pandangan positif terhadap perdagangan dan kegiatan ekonomis. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang, dan agama Islam disebarluaskan terutama melalui para pedagang muslim. Dalam Al-Quran terdapat peringatan terhadap penyalahgunaan kekayaan, tetapi tidak dilarang mencari kekayaan dengan cara halal. Allah telah menghalalkan perdagangan dan melarang riba. Islam menempatkan aktivitas perdagangan dalam posisi yang amat strategis di tengah kegiatan manusia mencari rezeki dan penghidupan. Hal ini dapat dilihat pada sabda Rasulullah SAW, perhatikan olehmu sekali perdagangan, sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada 9 dari 10 pintu rezeki. Dewa Raharjo justru mencurigai tesis Weber tentang etika protestanisme, yang menyitir kegiatan bisnis sebagai tanggung jawab manusia terhadap Tuhan, mengutipnya dari ajaran Islam. Kunci etika dan moral bisnis sesungguhnya terletak pada pelakunya. Itu sebabnya misi diutusnya Rasulullah ke dunia adalah untuk memegang teguh etika dan moral bisnis Islam yang mencakup husnul khuluq. Pada derajat ini Allah akan melapangkan hatinya dan akan membukakan pintu rezeki, di mana pintu rezeki akan terbuka dengan alat mulia tersebut. Akhlak yang baik adalah modal dasar yang akan melahirkan praktik bisnis yang etis dan moralis. Salah satu dari akhlak yang baik dalam bisnis Islam adalah kejujuran. Sebagian dari makna kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya. Tetapkanlah kejujuran karena sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada surga. Akhlak yang lain adalah amanah. Islam menginginkan seorang pebisnis
pebisnis muslim mempunyai hati yang tanggap dengan menjaganya dengan memenuhi hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga muamalahnya dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia. Seorang pebisnis muslim adalah sosok yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak menzalimi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanat atau tidak dapat dipercaya, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Pedagang yang jujur dan amanah atau tempatnya di surga bersama para nabi, sidikin atau orang yang jujur dan para syuhada. Sifat toleran juga merupakan kunci sukses pebisnis muslim. Toleran membuka kunci rezeki dan sarana hidup tenang. Manfaat toleran adalah mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual beli, dan mempercepat kembalinya modal. Allah mengasihi orang yang lapang dada dalam menjual, dalam membeli serta melunasi hutang. Konsekuen terhadap akad dan perjanjian merupakan kunci sukses yang lain dalam hal apapun. Sesungguhnya Allah memerintah kita untuk hal itu. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 34. Menepati janji mengeluarkan orang dari kemunafikan sebagaimana sabda Rasulullah. Tanda-tanda munafik itu 3 perkara: ketika berbicara ia dusta, ketika sumpah ia mengingkari, dan ketika dipercaya ia hianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan, bagaimanakah akhlak bisnis menurut Islam? Jadi jawabannya menurut saya, jadi kita sebagai seorang muslim itu di dalam berbisnis itu harus sesuai etika atau akhlak yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu harus jujur, amanah, kemudian juga jangan hanya kita mengejar keuntungan dunia saja, jadi juga harus mengejar ibadah. Nah, ini di dalam akhlak dalam bisnis itu tentunya sudah diatur ya di dalam fikih, yaitu namanya fikih muamalah atau fikih di dalam transaksi. Di situ ada bisnis termasuk jual beli, ada juga menggadai dan sebagainya. Jadi intinya bagaimanakah bisnis di dalam bisnis sesuai akhlak di dalam Islam? Tentunya sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah dan ulama sekarang mengaturnya di dalam fikih. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.